untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme seperti biasa, marilah kita nyanyikan lagu nasional. Setiap pagi sebelum pembelajaran kita adakan literasi. Waktunya cukup ya anak-anak untuk literasi kita. Jangan lupa isikan buku pantauannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, kemudian subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran 1. Kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, 2 IPS, dan yang ketiga IPA. Kompetensi dasarnya seperti ini. Adapun cakupan materi kita, yang pertama teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan TV. Kalau kemarin kita sudah mempelajari teks eksplanasi ilmiah tentang apa? Tentang penemuan listrik, pinter. Nah, kemudian yang kedua rangkaian listrik sederhana. Kalau kemarin hanya rangkaian listrik seri ya. Untuk pagi hari ini kita akan menambahkan paralel. Kemudian karakteristiknya. Yang ketiga, anak-anak, kita akan mempelajari perubahan sosial budaya masyarakat karena pengaruh TV dan teknologi lainnya yang sejenis. Kenapa kita harus mempelajari teks eksplanasi ilmiah? Karena dengan mempelajari teks eksplanasi ilmiah itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Rangkaian listrik seri dan paralel, kira-kira apa ya kegunaannya nanti untuk anak-anak? Iya, pinter. Nanti bisa kita gunakan ilmu yang dasar ini untuk kita kembangkan ya. Yang ketiga, perubahan sosial budaya masyarakat karena TV dan teknologi sejenis lainnya. Ini sangat penting untuk kita pelajari supaya nanti kita bisa mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak baik maupun dampak buruk dari perkembangan televisi dan teknologi sejenisnya. Jadi penilaian kita yang pertama penilaian sikap. Nanti Bapak akan gunakan observasi ya, pengamatan seperti apa sikap anak-anak selama proses pembelajaran. Yang kedua pengetahuan. Nanti Bapak akan berikan penugasan melalui lembar kerja peserta didik. Yang ketiga adalah penilaian unjuk kerja. Nanti anak-anak akan mempraktekkan, mensimulasikan, dan juga mempresentasikan ya di depan kelas. Kok bisa? Aku bisa. Kamu bisa. Kita semua pasti bisa. Bisa. Yes. Sekarang kita akan adakan pretest. Bapak menggunakan quizzes. Untuk itu silahkan masing-masing di antara kalian menyiapkan smartphone yang sudah dibawa. Ada yang tidak membawa smartphone hari ini? Ada ya? Sana. Oke, nanti bisa pinjam punya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pretest dimulai. Silakan anak-anak kumpulkan HP-nya di meja guru. Anak-anak coba lihat gambar yang ada di depan ini, gambar apa ya? TV ya, pinter. Siapa penemu televisi? Kemudian apa ya kira-kira fungsi televisi? Itu apa? Nonton. Televisi itu seperti apa cara kerjanya? Hah? Menggunakan listrik, apalagi? Pakai remote, apalagi? Oh, ada antenanya. Kira-kira adakah pengaruhnya terhadap kehidupan kita televisi itu? Seperti apa pengaruhnya? Kemudian bagaimana cara kerjanya? Siapa penemunya? Ya, anak-anak
bisa mengetahui itu semua dengan membaca teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan. Tentang suatu proses yang bersifat ilmu. Iya, pinter. Unsur-unsurnya yang pertama ada pernyataan umum atau topik. Yang kedua? Iya, yang ketiga? Pinter. Teks eksplanasi ilmiah ini juga bisa anak-anak baca di buku paket masing-masing halaman 61. Ini adalah peta pikiran, jadi tolong anak-anak tuangkan apa yang anak-anak pahami dari teks eksplanasi ilmiah tadi. Di sini paragraf 1. Berbicara tentang apa? Topik itu apa? Paragraf 1 itu topik. Topik itu apa? Pokok pembicaraan. Sekarang Bapak minta salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan sini. Yuk, siapa yang bersedia? Oh ya, silakan. Paragraf 3 definisi adalah penemuan dasar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ya, ini tadi presentasi dari Nafisa. Adakah yang lain ingin menanggapi? Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Pembagian kelompoknya seperti yang ada di depan ini. Silakan coba anak-anak lihat ini gambar apa ya? TV. Anak-anak sedang nonton TV. Oke. Siapa di antara kalian yang suka nonton TV? Wah, banyak juga ya. Oke, apa yang biasanya ditonton? Kartun, drakor. Ada yang nonton drakor juga. Apa lagi? Anime. Apa lagi? Sinetron. Berita. Oke. Nah, selain di TV, anak-anak bisa nonton dari mana saja? HP, pinter. Di HP itu aplikasinya apa? YouTube. Apa lagi? TikTok. Next? Video. Apa lagi? Di Facebook bisa nggak? Bisa. Bisa. Banyak ya. Instagram. YouTube, Instagram bisa juga. Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa saja sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh tayangan TV maupun teknologi sejenisnya tadi, nah anak-anak bisa menyimak video yang akan Bapak tayangkan berikut ini ya. Tayangan yang bermacam-macam tadi memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Contoh dampak positifnya bisa kalian lihat di sini. Sedangkan dampak negatifnya antara lain seperti ini. Jadi nanti anak-anak mendiskusikan tentang apa saja pengaruh atau dampak dari televisi maupun teknologi sejenis lainnya ya. Hemat. Game. Ya. Bapak video itu Apa? Kamu bisa mendapat duit dari snack video itu. Berarti itu dampak positif atau dampak negatif? Pak, Pak. Kalau kamu dapat duit itu positif atau negatif bagi dirimu? Baik atau buruk? Baik, berarti itu dampak positif. Nanti di sini pengaruh positifnya. Berarti dapat apa? Dapat duit. Itu di bidang di bidang pendidikan atau di bidang iptek gitu. Sekarang saatnya kita presentasi ya. Setelah itu Bapak minta bantuan kepada kelompok 2 Ibnu Haldun untuk perwakilannya maju ke depan. Pengaruh positif bidang pendidikan mendapat ilmu pengetahuan alam, memperluas wawasan, memperkaya pengalaman hidup. Adakah dari kelompok lain yang berbeda dengan pendapat kelompok Ibnu Haldun? Menurut kelompok kami, nonton snack video bisa menghasilkan uang. Iya, terima kasih, Mas. Setelah anak-anak tahu bagaimana dampak dari semua itu, sekarang apa komitmen kalian? Ya, yuk, kelompok Ibnu Haldun, apa komitmennya? Saya akan mengurangi menonton TikTok, snack video, YouTube, Instagram, dan menambah kemunculan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Oke, bagus. Coba anak-anak sebutkan apa saja alat elektronik yang kalian ketahui. Apa lagi? Iya, dipasangin sudah disebut. Laptop. Laptop. HP. Ya, bagus.
elektronik apa yang paling banyak ditemukan di rumah kalian? Selain kipas angin, apa? Lampu. Seperti yang dikatakan Daniel, bahwa lampu merupakan alat elektronik yang paling banyak kita temukan di rumah. Lalu kira-kira seperti apa rangkaiannya? Yang kedua ini adalah rangkaian listrik. Iya, paralel. Silakan anak-anak lihat ciri-cirinya. Kabelnya bercabang atau enggak? Bercabang, ya. Kemudian lampunya disusun secara sejajar. Tetapi kelemahan dari paralel ini biayanya cukup mahal. Kemudian merakitnya lebih rumit. Nah, pertanyaan Bapak nih. Di rumah kalian kira-kira rangkaian paralel atau seri? Sekarang tugas dari masing-masing kelompok adalah membuat rancangan rangkaian seri dan rangkaian paralel, masing-masing satu bentuk rancangan, untuk kemudian nanti akan kita simulasikan ke depan menggunakan laptop Bapak. Nah, misalnya ini saklar ya. Kamu mau bikin berapa lampu yang rangkaian seri? Berapa? 2. Garis ke sini, garis ke sini ya. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang rancangan rangkaian listrik seri dan paralel yang sudah mereka buat. Apakah menurut kalian ini adalah rangkaian listrik paralel? Untuk menguji cobanya, Mas, ya. Potong. Iya. Nah, silakan amati. Ketika satu mati, apakah yang lain masih menyala? Adakah yang lain ikut mati? Ada. Berarti apakah ini paralel? Bukan. Iya, pinter. Sekarang kita akan melakukan post test di klik joinmyquiz.com. Apa yang kita makan ini? Dalam proses kalian memecahkan masalah itu sudah cukup baik dengan kalian berdiskusi, maupun ada juga yang menggunakan smartphone-nya untuk mencari informasi-informasi lebih jauh di internet, gitu ya. Tetapi mungkin ada kelompok yang dalam menuliskan informasinya itu masih kurang jelas antara pengaruh positif negatif di bidang pendidikan maupun bidang iptek. Kemudian yang paling penting adalah komitmen kita dalam menyikapi dampak positif dan dampak negatif. Untuk presentasi IPA, alhamdulillah luar biasa ya anak-anak. Tadi mempresentasikan ada yang seri. Nah, kemudian di yang APD itu tadi Bapak minta untuk paralel ya, rangkaian paralel. Tetapi ternyata anak-anak justru dapat menemukan, merancang apa tadi? Rangkaian listrik? Iya, seri dan paralel. Kita refleksikan bersama-sama. Ayo, apa yang tadi sudah kita pelajari? Haris. Seri dan Ya, pinter. Ya, apalagi yang lain? Jadi kesimpulannya, dengan mempelajari teks eksplanasi ilmiah, kita bisa mengetahui informasi yang bermanfaat kan? Kita harus mengetahui dampak positif dan negatif dari konten-konten yang ada di televisi maupun teknologi yang lainnya, sehingga kita bisa bersikap dengan bijak. Yang ketiga, rangkaian seri dan paralel sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya bisa kita terapkan di mana tadi? Yang paralel tadi di rumah. Itu bisa anak-anak kembangkan lebih lanjut. Tadi ada seri, ada paralel, bahkan ada yang sudah bisa merancang campuran ya, seri paralel. Nanti silahkan dikembangkan. Alhamdulillah hari ini anak-anak luar biasa ya, semangatnya, kemudian partisipasi aktifnya dalam berdiskusi, dalam menyelesaikan tugas-tugas ya.
dalam simulasi. Semuanya luar biasa bersemangat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat simulasi lagi rangkaian listrik campuran seri dan paralel ya. Pembelajaran hari ini dengan mengucapkan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.